Halo, welcome back to my channel Best Trading School Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Dadis, dan seperti biasa kita akan selalu update untuk hasil analisis ya dari trading forex ataupun gold, yang dimana pada saat ini gold ya teman-teman ya itu sudah mengalami satu pergerakan bullish ya. Nah, tepatnya di hari Jumat kemarin tanggal 6 ya teman-teman ya, bulan 10 2023. Nah, kita melihat satu pergerakan bullish pada hari Jumat kemarin, dan ini merupakan time frame daily. Kita akan turun ya ke H4. Nah, teman-teman bisa melihat di H4 ini setelah lama sekali terjadi konsolidasi ya atau sideways. Kemudian ada satu pergerakan bullish dengan fluktuatif harga yang strong ke atas ya. Nah, ini bisa kita lihat juga dari model line yang kita aktifkan di sini sudah terjadi chok ya, adanya chok teman-teman. Nah, ini sudah terjadi chok. Sebentar. Change of character ya. Nah, ini banyak sekali sekarang yang menggunakan metode SMC atau Smart Money Concept. Jadi saya mencoba untuk menyesuaikan ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah terjadi chok dan kita lihat di sini. Nah, ini semuanya sudah ada chok ya, indikasi chok. Kemudian jika ada indikasi chok seperti ini ya, harga memungkinkan untuk melanjutkan sebuah kenaikan karena identifikasi awalnya sudah ada, yaitu change of character, atau kalau di Do teori ini change trend ya, sudah berganti tren, ada indikasi pergantian tren, maksudnya begitu. Nah, kita coba lihat analisa detailnya nanti. Sebelum itu saya mau melihat dulu di monthly ya, monthly-nya masih bearish, kemudian weekly ini juga bearish. Nah, artinya apa? Jika di daily merupakan sebuah sebuah kenaikan, status kenaikan, maka di sini kenaikannya bersifat sementara ya. Di weekly, time frame weekly ya, kita bisa melihat ini nantinya akan terjadi sebuah kenaikan yang sifatnya itu sementara alias koreksi ya teman-teman ya. Nah, kita akan lihat analisa detail yang sudah saya marking sebelumnya ya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit teman-teman ya, bagaimana proses terjadi kenaikan kemarin ya. Jadi di bawah ini merupakan double bottom ya teman-teman ya, double bottom, dan hasil daripada kenaikannya itu menyesuaikan kedua sisi bottom dan juga ini ya yang kita sebut dengan neckline. Jadi kita tinggal mirror saja, karena kalau kita ubah ke model line ya, dia menjadi double bottom di bawah, kemudian kita ukur dari sisi double bottom di bawah, kita angkat ke line atau duplikasi seperti ini, mirror ya, mirror seperti ini. Nah, ini hasilnya dia naik dari segi teknikal ya. Kemudian ketika sampai pada kisaran harga 1831 1830 ya, harga mulai sideways. Oke, harga mulai sideways di sini. Kenapa dia tertahan? Karena ada ignore level, tidak langsung turun ke bawah karena ada ignore level. Nah, ignore level itu apa? Ignore level itu merupakan sebuah zona yang ditinggalkan
ya zona yang tidak direspon. Ini contoh, kita melihat seharusnya jika ini merupakan zona supply ya, harusnya kan harga merespon untuk retrace ya, untuk reversal. Seperti ini contoh merespon ya, dia merespon ke bawah. Nah, sedangkan ini dia direspon sedikit kemudian di break ke atas karena memang volatil pada saat NFP ya kemarin untuk news itu sangat strong, sehingga dia langsung ditembus dan barulah ignore level ini aktif untuk menahan harga sementara. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke time frame yang lebih kecil lagi ya. Nah, ini sekarang statusnya adalah inside bar ya. Kalau di H1 ya inside bar. Jadi satu mother candle ya, ini mother candlenya saya perbesar dulu. Nah, ini dia mother candle, ini mother candle, kemudian ada candle-candle di dalamnya ya, ada candle-candle di dalamnya. Jadi statusnya inside bar. Sebenarnya harga perlu konfirmasi lanjutan ya teman-teman ya, yang dimana ketika dia menembus resisten yang dibentuk di atas ini, dia akan melanjutkan untuk naik, dan dimana ketika harga menembus arah bawah ini ya, harga akan turun. Nah, kita perlu konfirmasi detailnya juga untuk menentukan harganya akan naik atau turun. Tapi di sini sejak terjadi ignore ya, let's say ini adalah ignore yang saya gambar. Sejak terjadi ignore, harga menembus ke atas. Nah, biasanya harga sudah mulai membentuk swing high, yang artinya apa? Di atas ini merupakan higher high ya. Nah, sedangkan harga rejection yang lama yang sudah di break atau ditinggalkan itu merupakan higher low ya. Jadi saat higher low berarti di bawah adalah low ya, lower low. Nah, di bawah ini merupakan lower low. Jadi higher low, lower low, dan sudah membentuk higher high. Atau nanti harga bisa ke atas terlebih dahulu, kemudian barulah membentuk lower high ya. Nah, lower high berarti harga koreksi kemudian naik ya, kemudian naik. Oke, jadi kenapa saya identifikasikan di sini? Nah, saya sudah mengukur status high yang terbentuk saat ini ya, kemudian kita tarik Fibonacci dari low ke high, dan kita identifikasikan untuk golden rasionya ya. Golden rasionya di sini yaitu area 61.8 sebagai area retracement. Kemudian di M5 ya, saya menemukan area supply, yang dimana ketika area supply ini mulai direspon maksudnya oleh harga, maka harga akan pullback ya. Ini area supply-nya di M1, ini M5. Nah, jadi harga bisa
retrace memantul gitu, dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Kemudian jika status daripada retracement yang terbentuk di sini di M5 ya, memantul di area ini merupakan pattern yaitu triple top teman-teman ya. Triple top ada 1 2 3 kali rejection atau penutupan harga di area top atas. Nah, tentunya juga harus dikonfirmasi dengan breakout area bottom ya. Jadi ada 1 2 3 penutupan di top dan 1 2 yang artinya apa? Reversal ya. Seringkali saya sebutkan rumus dari chart pattern itu sendiri, ketika continuation atau penerusan, di atas ganjil, di bawah ganjil, di atas genap, di bawah juga genap. Untuk reversal, di atas genap, di bawah ganjil, atau sebaliknya, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke H1. Jadi ada dua alternatif, nantinya ada dua alternatif yang bisa kita ambil sebagai referensi ya, sebagai referensi nantinya. Jadi ketika harganya break high kemudian drop atau langsung drop ya, ini kita tunggunya di QML atau Quasimodo level ya. Quasimodo level di sini merupakan bahu kiri yang terbentuk dari sebuah penutupan harga ya, ini. Nah, ini akan menjadi pijakan juga nantinya. Nah, kita estimasikan ya, ketika sudah terbentuk lower high di sini, kemudian adanya higher high ya, maka harga akan membentuk higher high berikutnya ya. Bisa jadi untuk skenario nya seperti ini teman-teman ya, bisa jadi seperti ini. Nah, jadi targetnya adalah 18.5740 untuk hari Senin Selasa ya. Hari Senin Selasa bisa jadi dituntaskan pada hari Senin, atau belum tuntas di hari Senin akan berlanjut ke hari Selasa, seperti itu. Dan berikutnya dari segi indikator ya, ada beberapa rekan-rekan kita yang menyuarakan untuk menganalisa melalui indikator exponential moving average. Jadi saya sudah sediakan di sini teman-teman, lengkap juga dengan stokastik ya. Nah, ini pergerakan seperti ini ya, ini sudah mengidentifikasikan adanya change trend adanya change trend yang bersifat korektif ya, atau koreksi hanya sementara saja untuk kenaikannya. Kita mulai dari H4 ya, karena berhubung moving average itu merupakan sebuah indikator tren yang juga berfungsi sebagai level support dan resisten yang bersifat lagging atau lambat mengkonfirmasi. Kita lihat pada pergerakan di 34 ya, harga sudah merespon atau sudah masuk menyentuh di moving average, exponential moving average 34 ya. Ini 90 dan di atas adalah 300. Kita tidak menggunakan eksponensial di 300 moving average-nya, tapi kita menggunakan simple ya, simple moving average 300. Kemudian di sini ada 90 eksponensial, yang di bawah 34 juga eksponensial moving average ya. Jadi semenjak harga menyentuh ya pertama kali dari crossing, maka dia akan merespon biasanya ya. Responnya seperti di analisa
sebelumnya, dia akan mengalami sebuah penurunan terlebih dahulu ya, kemudian akan ada retest kedua. Jadi percobaan penembusan pada level resisten di line moving average itu juga berlaku teman-teman ya. 1 kali retest, 2 kali retest, kemudian 3 kali jebol, dia bisa mengejar periode 90 sebagai target utama rasional dari sebuah kenaikannya itu. Nah, jika kita lihat di stokastiknya juga H4 ya, ini posisinya masih naik. Kemudian di H1 ya, di H1 moving average ini berada di bawah candle sekarang atau saat ini. Statusnya berada di bawah candle yang berarti berfungsi sebagai support. Nah, tidak menjadi kemungkinan juga, bisa menjadi kemungkinan juga bahwa harganya akan meretest support 34 di bawah ya. Jadi dia turun mantul dan melanjutkan ke arah 300 simple moving average. Nah, ini stokastik juga sudah masuk di periode atau level ya, level 80. Nah, 80. Kemudian kita lihat untuk struktur high di sini teman-teman ya. Ini struktur high-nya, ini high juga dan ini high. Nah, pada tampilan chart struktur high yang di sini ini lebih rendah daripada yang baru, high yang baru. Tapi di stokastik ya, ini malah lebih tinggi daripada yang baru. Artinya apa? Artinya ada potensi untuk terjadi penurunan ya. Dari stokastik ini kita bisa membaca atau memprediksi masa depan seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini strukturnya ya, dia menurun nantinya keluar daripada level 80, maka biasanya harga akan melanjutkan untuk turun, dan ini disebut dengan bearish divergence ya teman-teman ya. Bearish divergence ini ada naik dan ini turun ya. Itu artinya akan ada bearish divergence ya. Akan terjadi sebuah penurunan yang sifatnya juga sementara. Oke, kita kembalikan lagi. Jadi kesimpulannya, pergerakan SAU hari Senin dan Selasa pada tanggal 9 dan 10 ya, bulan 10 2023 akan dimulai dari pergerakan menurun terlebih dahulu sebagai koreksi dan melanjutkan naik ya. Target rasionalnya adalah 184605, sedangkan long targetnya saya mempunyai target di 1857.40. Oke. Nah, berikut hasil analisis XAU USD atau gold ya teman-teman pada hari Senin dan Selasa minggu depan. Nah, semoga ini membantu dan kami harap teman-teman juga bisa memberikan apresiasi ke depannya dengan sebuah pertanyaan ya. Banyak pertanyaan di kolom komentar ataupun di Telegram kami di grup, itu sangat apresiasi sekali untuk kami ya, merupakan sebuah apresiasi yang luar biasa dengan pertanyaan-pertanyaan, karena kedepannya kita juga akan selalu kembangkan konten-konten yang kita buat seperti itu teman-teman. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan untuk mendapatkan notifikasi berdasarkan video-video terupdate dan juga edukasi terupdate dari Best Trading School Indonesia, jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih, see you and bye bye.